Bajang-bajang tali jerami, lempar putung di atas kere. Panjang-panjang tali silaturahmi, di mana kampung banyak saudara. Baju hitam tanah hitam, dijajah bang pakai benang. Kalau emang mau jago berantem, kita buktiin siapa bang menang. Wah, kita buktiin lembangan ini mas, siapa yang bakal menang. Awas, tuh Dandang punya emak lu tuh. Jangan sampai kerebut. Awas! Wah. Ya, lu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurman Hasra, atau kalau di Depok itu biasa dipanggil Bang Nunu. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua daripada Lumbuk Kota Depok. Lumbuk itu sendiri pendekan dari Lembaga Usaha Melestarikan Budaya dan Seni Kota Depok. Jadi Lumbuk sendiri itu kumpulan teman-teman yang memang berkonsentrasi di bidang budaya, terutama bela diri dan kesenian Betawi yang ada di Kota Depok. Konsen kita di awal adalah membentuk satu wadah yang mana kita bisa mengumpulkan kawan-kawan yang ada di silat tradisi. Semakin berkembang, ternyata di Depok sendiri ada beberapa budaya yang memang harus kita pertahankan. Makanya meluaslah, yang tadinya kita hanya berkutat di bela diri, kita lebih mengarah kepada pelestarian budaya yang ada di Kota Depok. Terutama di Depok sendiri kan ada 4 yang sudah di-FK-kan oleh Wali Kota Depok, yaitu rebut dandang, gongsi bolong, tari topeng makinang, dan rias pengantin. Dan kita berkonsentrasi kepada pelestarian budaya rebut dandang yang ada di Kota Depok. Orang kalau mendengar kata rebut dandang aneh juga nih, ini modelnya bagaimana sih rebut dandang? Akhirnya kita kembali menyusun yang dulu pernah dilaksanakan orang-orang yang terdahulu, kita susun kembali rebut dandang itu. Jadi menjadi satu kesatuan yang mana ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan upacara adat, baik formil maupun yang non formil, apakah itu acara pernikahan, acara pelantikan, atau acara pembukaan dan lain sebagainya. Sampai sekarang alhamdulillah rebut dandang ini ya cukup dikenal lah di masyarakat Kota Depok. Kalau rebut dandang itu kan yang pertama adalah kita mengenalkan dulu nih kepada orang-orang Depok ya, terutama yang generasi-generasi selanjutnya nih yang ke depan harus tahu budaya dia sendiri. Kemudian kalau secara filosofi kan di situ juga ada berapa banyak pengajaran, kemudian pelajaran yang dapat dari upacara runutan acara daripada rebut dandang sendiri, karena terdiri dari ada nasihat di situ, kemudian ada peringatan juga di situ, kemudian ada juga pengenalan budaya dan lain sebagainya. Artinya secara filosofi rebut dandang ini menggambarkan bagaimana pada saat nanti orang mau berumah tangga itu sudah ada tergambar di dalamnya, di dalam kegiatan rebut dandang tersebut. Dandang itu simbolisnya apa, kemudian singkrem simbolisnya apa, kemudian ada jawara, kemudian ada tukang pantun, bahkan ada yang baca sike. Itu secara simbolis mempunyai makna-makna yang tertentu nantinya, seperti itu. Oh, jadi lewat ini kampung kudu permisi. Kudu permisi bang. Bang, paling enak sambal terasi, lalapannya si daun pepaya. Maksud apa? Kalau saya lewat ini kampung kudu permisi, Ya. mending abang jawab dulu salam saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membentuk karakter seseorang ya, artinya memang budaya itu punya pengaruh yang sangat besar. Jadi budaya juga selain memberikan pengaruh secara identitas, juga memberikan kebanggaan tersendiri akan budaya itu. Pada saat saya mulai melakukan riset, kemudian melakukan kajian terkait salah satu budaya ini, budaya rebut dandang, tantangannya itu saja, bagaimana kita mencari narasumber yang betul-betul valid, kemudian juga kita mencari
dari pustaka ya. Nah, sebenarnya rebut dandang ini sebenarnya dari mana sih awalnya? Nah, gitu ya. Cuma pada saat itu selesai, pada saat itu sudah terjadi penelitian itu, pengkajian itu, kemudian melalui pustaka juga sudah dapat. Ya, kita kesulitan bagaimana mengangkat budaya ini. Ya yang pasti dukungan ya, dukungan pemerintah, kemudian dukungan kawan-kawan yang dari berbagai macam perguruan yang ada di Depok. Ini sama-samalah kita secara masif ya di wilayah masing-masing itu menjadikan rebut dandang itu juga menjadi ikon di setiap wilayahnya masing-masing. Walaupun secara garis besar Depok itu ikonnya rebut dandang, tapi untuk mengakar ke setiap wilayah kan perlu kerjasama sanggar-sanggar yang ada di wilayah-wilayah kecamatan-kecamatan itu menguatkan rebut dandang. Jadi pada saat nantinya orang bertanya apakah budaya yang paling ikonik di Depok itu ya rebut dandang itu. Artinya begini, pada saat kita mengembangkan budaya itu supaya lebih dikenal di masyarakat, kita tidak hanya melakukan riset, studi, kemudian studi pustaka dan sebagainya. Itu tadi yang festival kita adakan, festival rebut dandang tingkat kota, kemudian festival rebut dandang yang ada di sekitaran Lumbuk, dan juga kita kirim festival palang pintu di Jakarta itu, kita kenalkan rebut dandang. Dan alhamdulillah dapat sambutan yang baik, bahkan antusiasme penonton itu pada saat lihat rebut dandang nih agak unik juga nih, palang pintu kok ada dangdangnya kan gitu. Artinya usaha-usaha kita untuk lebih mengenalkan rebut dandang keluar itu ya sudah banyak diusahakan. Bahkan beberapa kali kayak perjalanan keluar kota yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Budaya, kita sudah bawa ke Jambi, kita sudah bawa ke Malang, kita sudah bawa ke Makassar, kita kenalkan rebut dandang. Bahkan dari Lumbuk sendiri sudah mengenalkan, dulu ada perhelatan pelajar di Cina itu, ya kita bawa rebut dandang ke sana, kita kenalkan, biaya sendiri. Kemudian ke Bulgaria kita bawa teman-teman untuk buat tampil juga di sana, rebut dandang kita tampilkan. Semua usaha kita laksanakan, kita jalankan supaya salah satu ikon kota Depok ini bisa dikenal di masyarakat secara luas. Bang, tadi kata abang mau mati juga sungai kan? Ya. Tuh, air buang, air kukut. Oh. Tadi kata abang jago terkenal. Ya. Maju sini bang, saya nggak takut. Kagak ada takut-takutnya. Takut. Coba kita lihat. Pokoknya jangan kasih masuk. Di setiap sanggar memang ada pelatihannya rebut dandang. Setiap sanggar ada pelatihannya, karena nggak cuma latihan sekedar hanya ngomong ya, karena cara mereka berpantun itu ada rimanya juga. Bagaimana pantun itu melandai, kemudian naik, kemudian sampai klimaksnya, itu ada aturannya, aturan-aturan tertentu. Ya kalau di Lumbuk sendiri semuanya memang sudah diatur. Kita menghilangkan bahasa-bahasa yang kurang pantas lah ya, yang kurang sopan itu kita buang. Kemudian tidak lagi rebut dandang itu jadi tontonan yang lucu-lucuan. Itu nggak kita bikin seperti itu. Jadi karena ini adalah kekhidmatan dalam satu rangkaian upacara, makanya kita buatlah sehikmat mungkin, karena rebut dandang itu bukan buat main-main, bukan buat bodor-bodoran lah ya, itu bukan. Kita buat sedemikian rupa supaya ada nilai yang lebih untuk rebut dandang. Jadi rebut dandang itu lebih dikenal masyarakat. Oh, ini upacara yang di Depok ini ternyata bukan buat lucu-lucuan, tapi memang mengikuti hal-hal yang dijalankan secara baik. Karena namanya rebut dandang kan nganterin besan. Kalau besan itu diantar dengan cara yang tidak baik ya kita khawatir itu nanti keluarganya gitu. Tapi lebih baik penghantaran pengantin besan itu ya kalau memang sudah pakemnya yang baik-baik, kita buat yang baik, nggak usah ada bodoran-bodoran. Ya kalaupun ada ya paling sesekali dua kali, nggak ada masalah itu. Saya yakin 1000% lah ya, beribu-ribu persen. Artinya potensi rebut dandang ini bisa naik lah. Artinya dari budaya ini kita bisa lebih mengenalkan kota kita juga, kota Depok. Sekarang gini, Dinas Pariwisata Budaya di Depok ini udah beberapa kali memberikan pelatihan terkait rebut dandang. Nah, kita lah yang bertanggung jawab bagaimana
rebut dandang itu setelah dikenal di masyarakat, tapi jangan pada saat dikenal di masyarakat jadi budaya yang apa ya, jadi budaya comberan. Kita pastikan apa yang sudah kita berikan di acara di runutan acara rebut dandang tersebut adalah sesuatu yang berkualitas. Mudah-mudahan ke depan orang lebih memahami bahwa walaupun acaranya rebut dandang ini bukan hanya dibayar 500 sampai 1 juta, enggak. Ke depan ya harus lebih dari itu. Dan memang secara kenyataan sampai sekarang pun memang udah cukup dikenal ya, di acara-acara formal, non formal, mereka sudah tahu rate daripada rebut dandang ini nggak sembarangan. Ya angkanya pun sudah baik. Dia mudah-mudahan ini bisa mendongkrak teman-teman sanggar lah yang tadinya konsen hanya melatih bela diri, ilmu silat. Ya ke depan mereka lebih meningkatkan kualitas rebut dandangnya. Kalau memang bisa itu lebih diperhatikan oleh pemerintah, ya bisa saja secara individu mereka bisa aman dengan rebut dandang. Tapi sementara karena itu bersifat kolektif, ya kita berharap dari apa yang mereka dapat itu lebih membesarkan sanggar dan juga lebih konsernya itu lebih jauh lagi, lebih dalam untuk melestarikan rebut dandang. Budayawan itu kan saya ngelihatnya bukan karena materi ya. Budayawan itu materi itu belakangan. Artinya pada saat seorang budayawan itu dia udah mendapatkan kepuasan tersendiri, yaitu secara batin dia sudah tercukupi. Ya ada juga usaha-usaha yang dibuat oleh seorang budayawan, bagaimana dia meng-create satu karya yang untuk menghidupkan dia juga. Makanya saya juga pengen menghapus stigma guru silat itu jarang yang orang kaya. Itu yang saya pengen hapuskan. Makanya saya lebih menguatkan rebut dandang ini biar supaya di rebut dandang ini si guru ini jadi guru silat mah nggak ada yang kaya, rata-rata orang miskin. Itu stigma seperti itu harus kita buang. Ya makanya budaya yang ada di Depok, terutama rebut dandang, ayolah kita bangun bareng-bareng, kita buat nilainya lebih tinggi, value-nya lebih tinggi, ya nanti outputnya juga akan tinggi. Tapi kalau hanya sekedar ya asal-asalan, ya harus terima nasib seperti itu. Testimoni orang yang ambil rebut dandang gitu ya, misalkan acara pernikahan, pada saat itu ditampilkan secara baik, kemudian runutan acaranya juga baik, kemudian apa yang disampaikan baik, itu testimoni daripada orang yang mengira itu merasa puas. Puas bukan berarti harus ada lawakan di situ, enggak. Berarti acara yang sudah dijalankan itu berjalan dengan baik, khidmat yang penting. Karena intinya upacara rebut dandang itu mengantar pengantin atau mau khidbah, mau ngelamar orang, kalau dijalankan dengan baik orang itu akan puas. Karena di dalamnya itu rebut dandang itu jangan disangka hanya jawara main pantun, jawara ngerebut dandang, jawara nampilin silat, jawara main silat, enggak. Banyak filosofis di dalamnya, pantun-pantunnya. Kalau dia diresapi itu ada nasihat-nasihat dalam untuk rumah tangga. Kemudian simbol-simbol yang dibawa di dalam dandang itu ada namanya beras, cabai dan sebagainya itu diikat. Kemudian bagaimana dandang itu ditutup pakai kain, kan supaya kalau udah berumah tangga itu hal-hal yang ada dalam keluarga jangan sampai keluar. Kemudian ada beras. Nah inilah si laki-laki itu kan pada saat dia bawa dangdangnya itu nggak cuma dandang kosong, itu ada beras, ada yang kain yang diikat kain merah itu namanya, ada bawang, tomat, cabai dan sebagainya. Itu artinya udah kesanggupan si pihak suami ini buat berumah tangga, buat menjadikan si perempuan tadi itu istrinya. Artinya sebelum belum menjalankan rumah tangga, inilah yang harus dijalankan dulu. Sanggupan lu secara lahir dan batin, kemudian juga pantun-pantun yang disampaikan oleh pemantun itu syarat nasihat. Dan terakhir ditutup dengan sike. Sike itu bacaan sholawat atau kadang-kala dengan bacaan Al-Quran. Ikatlah kekuatan dalam rumah tangga itu dengan keagamaan. Seperti itu. Burung dara, burung kenari rendah terbangnya di atas kawan. Maksud apa? Selain itu bisa jaga diri, saya pengen tahu tuh pengantin baca sholawat. Baca sholawat. Lah baca sholawat bang. Allahumma sholli wa sallim. Orang
dalam satu negara. Kalau dia belum mengenal budayanya, dia belum jejeg. Jadi bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal budayanya sendiri. Dan budaya itu canggih, Pak. Jadi bisa bersandingan dengan hal-hal yang modern. Kita mau bawa yang lebih tradisi pun bisa. Pada saat budaya kita bawa ke arah yang lebih futuristik pun bisa. Jadi kita bisa implementasikan di segala bidang. Kita aplikasikan. Harapan saya semua, mau itu pemerintahan kota, provinsi maupun nasional, ini lebih lekat kepada masyarakat budaya, kemudian juga mau membantu orang-orang budaya. Mudah-mudahan ini lebih bisa memberikan pengenalan terhadap budaya mereka sendiri. Semakin mereka kenal budayanya, semakin mereka cinta terhadap negaranya. Anak-anak muda, perdalam tentang budaya. Kenali budaya, maka kamu akan mengenali bahwa dirimu adalah sebagai orang yang berbangsa. Kalau begitu Bang, udah meletus di Medan Deli, asapnya keluar sampai muara. Maksud apa? Biar kata putus air dikali. Iya. Jangan putus kita bersaudara. Akur. Ahlan wa sahlan bi hujurikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.